Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya bagi yang akan mengikuti SIMA UI 2021. Kita akan lanjutkan Matematika IPA part 7 ya, dengan topik lingkaran. Jadi di soal SIMA UI tahun 2020 itu ada lingkaran, dan lingkaran ini selalu muncul di setiap SIMA UI. Jadi penting juga, dan soalnya cukup bagus juga. Ya, kita bahas dulu yang soal lingkaran ini ya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik dalam kuadran 4. Ya, jadi dia di kuadran 4. Ya, jadi kalau kita besarkan sedikit ya, ini begini. Anda sudah tahu ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4 di sebelah sini ya. Ini adalah kuadran 4. Daerah ini ya. Ini kalau O, ini X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Dan menyinggung sumbu X. Jadi kata kuncinya di sini ya. Berpusat di titik dalam kuadran 4, menyinggung sumbu X. Jadi dia akan menyinggung sumbu X ini. Jadi tentu lingkarannya seperti ini ya. Ya di sini. Menyinggung sumbu X. Sekaligus menyinggung garis. Dan juga akan menyinggung garis. Ya. Jadi misalkan saja di kuadran 4 ya, misalkan saja pusatnya A, B. Jadi dia akan begini kan. Begini. Anggap aja pusat ini A, B. Ya, artinya ini ke sini itu A, ya toh? Atau ini kalau kita keluarkan di sini, ini adalah A, ini adalah B. Ya. Ini adalah B. Ya, jadi kalau Anda lihat ini sama dengan jari-jari. Jadi jari-jari dari lingkaran itu haruslah sama dengan B. Ya, ini kita misalkan ya. Ini kita misalkan. Ya, dan Anda harus tahu di kuadran 4 nanti A itu syaratnya harus positif. Ya, karena X-nya positif kan. B-nya nanti akan negatif. Itu. Nah, kemudian persamaan lingkaran ini akan memotong garis. Kalau Anda lihat garis 4X tambah 3Y sama dengan min 5. Ini gradiennya negatif ya, gradien Anda sudah tahu ya. Min koefisien X per koefisien Y. Negatif. Anda sudah tahu kalau positif begini kan. Kalau negatif begini. Ya, jadi garisnya akan begini negatif. Ya, sudutnya lebih besar dari 90. Jadi kalau kita tariklah seperti ini. Taruhlah dia motong di sini ya. Taruhlah dia motong di sini, maka garisnya ini. Nah, sembarang nggak usah digambar bagus-bagus. Yang jelas ini garis singgung. Garis singgungnya adalah 4X ditambah 3Y sama dengan min 5. Ini garis singgung. Kemudian titik singgungnya diketahui di sini. Di titik 1, min 3. Jadi titik singgung ini adalah X-nya 1, Y-nya min 3. Ya, kebetulan Anda lihat ini X-nya positif, Y-nya negatif. Kuadran 4 kan. Nah, kemudian kalau Anda tarik ke sini, nah ini juga sama dengan jari-jari. Gak lurus kan begitu. Nah, jadi pertama kita cari dulu persamaan lingkaran dengan pusat AB ya. Jadi pertama kita cari persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, ini kita misalkan kan. Dan dari gambar kita tahu bahwa jari-jarinya juga sama dengan B. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat A, B Anda sudah tahu kan, yaitu X min A kurung kuadrat ditambah Y kurang B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya kan sama dengan B, jadi ini bisa saya ganti B kuadrat. Begini. Nah, ini jadi X min A kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat. Inilah ya, kita sebut aja persamaan bintang. Jadi persamaan lingkaran yang dicari itu adalah ini.
Artinya tugas kita adalah mencari A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Ya, kalau A dan B sudah ketemu, maka persamaan lingkarannya ketemu dengan dimasukkan dalam tanda bintang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencari A dan B? Ya. Modal yang kita punya adalah satu titik singgung dan kedua garis singgung. Ya. Nah, Anda sudah tahu persamaan garis singgung ya pada lingkarannya ini kan X min A kurung kuadrat ditambah Y kurang B kurung kuadrat sama dengan B kuadrat. Persamaan garis singgung dengan titik singgung ya, dengan titik singgung ya, titik singgungnya ini, titik singgungnya 1, min 3 diketahui ya, ini biasa kita sebut X1, ini kita sebut Y1 ya. Jadi maksudnya X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan min 3. Itu adalah koordinat titik singgung. Adalah, Anda sudah tahu persamaan garis singgungnya? Pembagian adil ya. Kalau guru saya dulu sebutnya pembagian adil. Pembagian adil. Ya. Jadi persamaan lingkaran ini kita bagi adil. X min A kuadrat, itu kalau dibagi adil kan X min A kali X min A. Itu. Y min B kuadrat ini kalau dibagi adil adalah Y min B kali Y min B. Nah, ini nggak ada, jadi nggak usah dibagi B kuadrat. Begini. Kemudian, 1 dikasih X1, ini tidak. Ya. Ini dikasih 1, ini tidak. Itu. Inilah persamaan garis singgungnya. Jadi kalau kita masukkan sekarang X1 dan Y1, X1-nya kita ganti 1, jadi ini 1 kurang A, X-nya tidak, X itu persamaan jadi variabel. Y1-nya diganti min 3, ini min 3 min B, Y min B, sama dengan B kuadrat. Ya, nah ini nanti harus identik dengan persamaan garis ini. Ya, nanti dia harus identik dengan persamaan ini. 4X tambah 3Y min 5. Jadi karena itu X-nya harus ada di ruas kiri, Y-nya juga harus di ruas kiri, nanti bilangan tetap di ruas kanan. Karena itu kita kalikan dulu ya, supaya nanti kita tahu X-nya. 1 kali X, X. 1 kali min A, gitu ya. Min A kali X, min AX. Min A kali min A plus A kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah yang ini. Ini juga begitu, ya. Min 3 kali Y, min 3Y. Min 3 kali min B plus 3B. Min B kali Y, min BY. Min B kali min B plus B kuadrat. Sama dengan B kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini nanti jelas hilang ini. Ini B kuadrat kan. Ini kalau kita pindahkan ke sana habis. Jadi di ruas kanan sisa 0. Sekarang kita susun sehingga ini identik dengan persamaan yang diketahui. 4X. Jadi X-nya kita kumpulkan ya. Ini X. Ini X. Di sini nggak ada. Oke, jadi ini X min AX. Kalau kita keluarkan X, ini sisa 1 min A. X. Nah, nanti di sini kan ada 4X. Nah, ini persamaan garis singgung yang diketahui kan? Yang diketahui. Nah, sekarang Y. Ini kan plus 3Y nanti ya. Y-nya sekarang. Y-nya itu ini. Min 3Y, min BY. Ya. Jadi, kurung min 3, min B. Y. Kan gitu. Nah, ini nanti plus 3Y. Terus bilangan tetap di ruas kanan kan? Ya. Ini. Bilangan tetap ini min A. Ya, pindah ke kanan jadi A. Ya. Plus A kuadrat pindah ke kanan min A kuadrat.
plus 3B, pindah ke kanan min 3B. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini harus sama dengan min 5 ya, min 5. Nah, ini harus identik. Ya. Jadi ini persamaan garis singgung yang diperoleh dari rumus pembagian adil. Ini persamaan garis singgung yang diketahui. Ini identik. Identik itu artinya bukan ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Bukan. Identik artinya ini dibanding ini, sama dengan ini dibanding ini, sama dengan ini dibanding ini. Ya. Jadi 1 min A per 4 harus sebanding kan dengan ini min 3 min B per 3 dan harus sama dengan A min A kuadrat min 3B bagi min 5. Nah, ini arti identik. Nah, pertama tentu kita buat dulu hubungan antara A dan B karena dua variabel kan. Ini kalau Anda lihat kan dua variabel. Ya kan? Makanya ini harus ada dua persamaan. Persamaan pertama ini dengan ini. Persamaan kedua nanti yang merah. Ya, yang merah ini dengan yang merah ini. Dua persamaan, dua variabel. Maka dengan substitusi eliminasi, dengan eliminasi kita bisa hitung berapa A, berapa B. Di mana tentu seperti kita lihat tadi bahwa A-nya itu harus positif karena kuadran 4, B-nya harus negatif. Ya, nanti kita pilih seperti itu karena persamaan kuadrat akar-akarnya ada 2 nanti. Oke? Jadi yang pertama adalah yang pertama itu adalah 1 dikurangi A per 4 harus sama dengan min 3 min B per 3. Gini ya. Oke, ini kita samakan dengan kali silang tentu ya. Atas kali bawah, bawah kali atas. Ya. Jadi langsung aja ya. 1 min A kali 3. Jadi 1 kali 3, 3. Min A kali 3, min 3A. 4 kali min 3, min 12. 4 kali min B, min 4B. Ya, seperti ini. Ya. Kalau kita mau tahu hubungan antara A dan B, ya tinggal ini dipindahkan ke kanan kan. Jadi min 3A sama dengan min 3 min 15. Min 15 min 4B. Oke. Sementara kita biarkan dulu. Ya, biarkan dulu. Sekarang kita jalankan yang kedua. Ya, ini yang pertama kan. Sekarang kita jalankan yang kedua ya, biar kita lihat nanti hubungannya di mana. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua adalah ini kan. 1 min A per 4 harus sama dengan ini. Yang merah. A min A kuadrat min 3B per min 5. Ya, seperti ini kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. 1 kali min 5, min 5. Min A kali min 5 plus 5A. 4 kali A, 4A. Min 4A kuadrat min 12B. Ya. 4A min 4A kuadrat min 12B. Oke? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini yang lebih mudah disubstitusi ya. Ini yang lebih mudah disubstitusi hanya adalah B. Jadi yang lebih mudah disubstitusi ini. Ini yang lebih mudah disubstitusi ya. Jadi kalau ini kita sebut aja persamaannya belum dikasih nama ya. Ini sebut aja persamaan 1 lah. Persamaan 2. Persamaan satunya yang ini nanti. Jadi yang kita ambil min 4B ini. Ya. Jadi dari sini kita dapat min 4B sama dengan, ini berarti pindah ke sini kan. Min 3A plus 15. Nah yang kita inginkan min 12B. Min 12B itu kalau kita kali 3. Ini kalau kita kali 3 jadi min 12B. Ya persis sama dengan ini. Nanti ini masuk ke sini. Ya, sehingga B-nya hilang. Min 3A kali 3, min 9A. 15 kali 3, 45. Nah, ya ini yang kita sebut persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 1 masukkan ke 2. Ya, jadi ini. Min 5 plus 5A
B-nya aja yang dimasukkan ya. Ini tetap 4A dikurang 4A kuadrat. Nah, min 12A-nya diganti ini. Jadi min 9A plus 45 ya. Jadi ini tuh yang ini. Nah, ya. Ini tuh yang ini. Nah, udah. Sudah dalam A semua. Ya, sehingga kita punya persamaan kuadrat nanti. Tentu yang kita pilih nanti yang A-nya positif ya. A-nya harus positif. Oke. Kita pindahkan ini ke sini kan. Ke kiri semua. A kuadrat dulu. Min 4A kuadrat jadi 4A kuadrat. Ya. 5A ini kurang 4A. Jadi 1A. 1A ini pindah ke sana 10A jadinya. Plus 10A. Ya. Min 5, min 45. Min 50. Sama dengan 0. Nah, ini masih bisa dibagi 2. Biar persamaannya lebih sederhana. Kita bagi 2. Maka ini hasilnya 2A kuadrat ditambah 5A min 25 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat kan. Tapi koefisiennya tidak 1, 2. Maka ini akan bisa kita uraikan menjadi setengah kali 2A berapa? 2A berapa? Sama dengan 0. Ya. Berapanya itu 2 dikalikan min 25, min 50. Ya kan? Min 50 ini harus kita, ini berapa kali berapa? Ya toh? Hasilnya min 50. Tapi kalau dijumlahkan sama dengan 5. Anda sudah tahu 10 dan 5. Ya. 10 dan 5. 10 kalau kita kalikan kan 50. Tapi harus plus 5A. Jadi ini artinya ini plus 10, ini min 5. Persis kalau kita kalikan kan 10 kali min 5 min 50. Kalau kita jumlahkan 5. Jadi ini plus 10, ini min 5. Ya. Oke, nah sekarang ada 2 harga 0 kan, harus kita pilih yang A-nya positif kan. Jadi 2A tambah 10 sama dengan 0 atau 2A min 5 sama dengan 0. Kan begitu. Ini tidak memenuhi. Karena A-nya negatif. Ya, yang memenuhi ini. A-nya sama dengan 5 per 2. Nah, ini yang memenuhi. Udah ketemu A-nya. Sekarang masukkan ke persamaan ini. Bunga ini. Ya, bunga ini. Ya, saya salin lagi ya. Min 3A sama dengan min 15 min 4B. Ya, yang aslinya. Kalau ini kan sudah nggak asli. Sama aja sebetulnya, tapi lebih enak dimasukkan yang asli aja. Lebih sederhana. Min 3A, A-nya 5 per 2 ya. Jadi min 3 kali 5 per 2. Sama dengan min 15 min 4B. Nah, begini kan. Tinggal ini pindah ke sini kan. Atau ini pindah ke sini lah. Ini berapa ini? Min 15, aduh kalikan 2 aja langsung ya. Kalikan 2. Terus ini pindahkan ke sana. Ini kalau dikalikan 2 min 15. Min 15. Min 15 kali 2 min 30 plus 30. Min 4 kali 2 min 8B. Nah, sehingga akhirnya kita dapat B-nya sama dengan min 15 tambah 30, 15 dibagi min 8. Ya, jadi B-nya kita sudah dapat 15 dibagi min 8. A-nya dapat, B-nya dapat. Maka dengan demikian persamaan lingkaran bisa kita peroleh. Ya, tinggal dimasukkan ke ini. Ya, persamaan lingkaran sekarang masukkan ke bintang. Jadi X min A, nah ini min 5 per 2 kuadrat, ya kan? Ditambah Y min B, ini min jadi plus kuadrat. Sama dengan B kuadrat, 15 per 8 kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal milih jawaban. Jangan dihitung ya semuanya, ini bukan soal esai. Tinggal pemilihan jawaban sekarang, ya. Tinggal Anda jawab ya. Jadi perhatikan kalau kita jawab ya. Ini kalau kita kuadratkan pasti X kuadrat kan. Ini kalau kita kuadratkan Y kuadrat kan. Ya. Ini X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang kita hitung ininya, bilangan tetapnya. Ya. Bilangan tetapnya. Kalau 25 berarti jawabannya A. Kalau 18 jawabannya B. Kalau 26 jawabannya C. Kalau tidak ada, berarti D atau E. Ya, kalau berupa pecahan, ini kan bukan pecahan, berarti harus dibulatkan. Berarti jawabannya D atau E. Coba kita hilang konstantanya saja ya.
Bilangan tetapnya saja. Bilangan tetap itu diperoleh dari ini dikuadratkan kan? Jadi 25/4. Tambah, ini dikuadratkan. Ya enggak? 15, jangan dihitung karena di sini ada 15, jadi jangan dihitung ini. Ini kalau dikuadratkan kan 15/8 kuadrat. Ya, ini kan pindah ke kiri kan? Ya, min 15/8 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Ini tentu hilang. Jadi hasilnya itu 25/4. Nggak ada, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti tinggal D atau E. Nah, Anda lihat di D sama E itu tentu ini kan harus di konstanta ini harus dipositifkan, harus dibulatkan. Berarti ini harus dikali 4 kan? Berarti harus dikali 4. Kan gitu. Nah, kalau kita kali 4 kan nanti X kuadrat jadi 4X kuadrat. Kan gitu. Y kuadrat jadi 4Y kuadrat. Itulah sebabnya ini 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Nah, 25/4 kita kalikan 4, ini adalah plus 25. Ya. Di sini kan, ini kan udah kita pindah, ini kan kita hitung di sini. Ini sudah benar plus 25. Nanti ini sama dengan 0. Kan ini sudah kita pindahkan ke sini. Ya, jadi lihat yang di bintang itu kan. Oke, jadi konstantanya 25. Kita nggak perlu ngitung ini berapa X, ini berapa Y, nggak perlu. Lihat aja, 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Ini 5, jelas bukan kan? Ini 25. Jadi jawabnya E. Ya, tidak perlu Anda hitung. Jadi jangan Anda hitung kayak esai, nanti lama. Ya, jadi kita kan hanya tinggal memilih jawaban. Memilih jawabannya dilihat pembedanya. X kuadrat, Y kuadrat, bilangan tetapnya, pembedanya bilangan tetap. Nah, kalau kita itu bilangan tetapnya 25/4. Nggak ada 25/4 di sini. Berarti harus dikalikan 4. Berarti jawabannya kalau nggak D, E. Ya, 4X kuadrat, ini dikali 4, 4Y kuadrat, 25/4, 25. Nah, ini jawabannya E. Seperti itu. Ya. Tidak perlu kita kerjakan seperti soal esai. Nah, tapi supaya Anda puas, tapi jangan dilakukan ya. Anda ada yang tidak percaya, oke, kita hitung. Ya, nggak mungkin salah. Kalau salah berarti soalnya jawabannya salah. Coba kalau kita hitung esai, kan kita hitung begini kan, dikuadratkan. Kuadratkan, gitu kan. 2 kali suku pertama kali suku kedua, min 5X. Kan gitu. Ditambah, ini dikuadratkan 25/4. Selesai. Ya kan? Ditambah, ini dikuadratkan, Y kuadrat. Ya. Plus 2 kali 15 kali 8. 15/4 berarti kan. Ditambah 15/8 kuadrat. Nggak usah dihitung karena di sebelah kanan ada 15/8 kuadrat. Ya, kalau ini pindah ke sini maka ini bisa dicoret. Terus Anda atur X kuadrat dengan Y kuadrat duluan. Ini kalau soalnya esai seperti ini kan. Udah itu X min 5X. Udah itu, oh Y belum di sini tadi, kelewat ini. 2 kali 15 kali 8. Berarti 15/4Y ini tadi. Ah, Y-nya belum. Jadi ditambah 15/4Y. Baru bilangan tetapnya ini sisa. Plus 25/4. Ya, ini soal esai begini nih. Kan waktunya lama ini. Terus kalikan 4. Supaya tidak ada pecahan kan. Ini jadi 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat. 20X ditambah 15Y ditambah 25 sama dengan 0. Nah, inilah kalau soalnya esai. Ya, Anda akan dapat persis E ini. 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat min 20X tambah 15Y tambah 25. Tapi sekali lagi kita tidak boleh seperti ini. Ingat waktu Anda sedikit, jadi otak Anda harus efisien, tidak terlalu capek, tapi milihnya tepat. Karena hanya ada satu jawaban yang benar. Oke, beginilah soal kita. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran kami. Kalau Anda sedang dan merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal untuk materi-materi berikutnya dan juga untuk memberi semangat dan dukungan kepada tim kami supaya lebih bersemangat menyediakan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras, Anda pasti sukses.
Saya Martin Kanginan.